Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah wa alamin. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga selamat sak ngajeng sak wingkingipun. Muga-muga sehat sak ngajeng sak wingkingipun. Apa artine? Ya. Semoga sehat dari awal sampai akhir. Yes, pokoknya sehat sembarangan. Sehat wonge, sehat tandurane. Ya dulur, ini waktu sudah menandakan pukul 11, ini kurang seperempat ini. Ini saya tadi melakukan penyiraman itu lahan ini 2 lahan. Jadi paling tidak memakan waktu berapa jam itu. Nah, dan yang terakhir sudah selesai kan. Terus ini saya melakukan penyepraian atau pengobatan. Nah, kali ini buah merah saya sudah punya usia, kalau dihitung tancepnya pas tanamnya itu terhitung sekitar, ini hari Senin, Sabtu 15, Minggu 16, Senin 17. Jadi 17 hari kalau dihitung dari tanamnya. Tapi piye ya, urung goyo teh dihitung. Santai lur. Ora apa-apa wong kare ngitung wae. Ya. Kali ini cuaca sangat-sangat mendung. Mendung ongkep, tidak ada angin dulu. Jadi ini terus piye? Apa yang harus kita lakukan Mas kalau tidak ada angin? Nah, kalau tidak ada angin, tintrim tenan. Coba sampean tengok lahan sampean ini kering apa enggak. Kalau kering, langsung saja suruh istrinya membuatkan kopi dan rokok, lalu kita bawa ke sawah, terus siram sebelum jam 11 siang. Siram. Nah, iso pagi-pagi siram. Dadine ora usah nunggu nek brambange rusak. Tolong dulur, nek kalau kepingin buah merah sampean istilah iki urepe hidupnya selalu dalam pengawasan, tolong semua istilahnya kewajiban yang harus kita tanggung, yaitu merawat buah merah ini harus kita laksanakan dengan disiplin, teliti, pokoknya wis kabeh sing apik dilakoni, engko nek oleh-oleh apik. Ya dulur, panase wis ra karuan. Cara nek ngarani basa Jawa panase kempleng-kempleng. Koyo ngene panase. Oh ya lur, untuk saat ini saya akan segera melakukan penyepraian atau pengobatan. Ini jenis Thailand tajuk. Jadi yang ada di Mbagor Wetan ini yang tanam tajuk bisa dihitung dengan jari satu
jari 2. Jadi memang gimana ya, sudah menjadi kebiasaan atau memang sudah menjadi omongan kalau tanam bawang merah di musim penghujan ini kita cari aman gitu. Wah, ya biasanya tanam bauji, tapi bukan karena bauji itu satu tahan, bukan. Paling tidak bauji itu satu, kalau kena bulir tidak seperti tajuk. Ibarat tajuk itu 99%, tapi kalau bauji 40% bahkan tidak ada. Jadi yo tetap bulir kalau memang benar-benar pertumbuhannya tidak terkontrol. Tapi untuk penyakit lainnya ini saya rasa ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi tidak bisa kita selalu istilah ini berkomitmen wes panggah kuat bauji, panggah kuat Thailand. Nah, ndak iso. Kabeh iku duwe kekurangan karo duwe kelebihan. Lur ya, tunggal guru ojo podo padu, ganggu lah padu. Tunggal guru ojo ganggu liya guru. Oh, kleru maneh ki aku ngomong ki wis. Tunggal guru ojo padu. Nah, iki lho. Liya guru ojo apa lur? Ojo ngridu, istilahnya ojo ganggu, jangan mengganggu. Jadi yang kali ini tanam bawang merah mungkin ada yang dianut atau buat pegangan, tolong kalau pegangan itu diusahakan cari pegangan yang kuat. Ojo pegangan iki pegangan kertas, pegangan rumput Jepang. Kodak cuacane ora kepenak, angine badaine ibarat cara numpak kapal iku podo terumbang-ambing. Nah, kita harus mencari pegangan. Makanya banyak ini di musim penghujan ini yang ingin mencari pegangan. Terus sopo to sing tak cekel iki? Nah, monggo. Dadine ojo cekel-cekelan. Cekel-cekelan dhewe engko guling bareng. Oke dulur. Jadi diusahakan kita mencari panutan atau pegangan, ya, bukan panutan lah, gimana ya. Ini diusahakan yang benar-benar mengajak kita untuk berkarya, tidak mengajak kita untuk menonton. Carilah channel yang isinya ini memang mendidik atau membuat Anda menjadi petani. 1, handal dalam praktek. 2, handal dalam teori. Jadi jangan cari channel yang isinya sinetron. Nanti sampean ke bawah alam sinetron, akhirnya sampean melamun dan akhirnya kejelungup. Oke dulur, tidak lama ini saya akan segera melakukan penyepraian. Ini dulur, tolong. Nah, ini bawang merah saya sudah menginjak usia 17 hari dulu. Nrimo ing pandume sing kuwasa diterima. Muga-muga ya entuk pandum sing apik. Pokoknya kita dalam menjalankan selama pekerjaan tanam bawang merah ini, 1 dengan cara ikhlas,
kedua dengan cara realita, kenyataan aja. Kita ini sebagai petani harus bisa mempelajari alam. Jadi ini kalau sampean ingin bertani sungguh-sungguh, ya kita belajar dengan cara praktek. Kalau sampean pengen pinter dalam berdebat, dalam kategori ilmu teori, monggo sampean sekolah. Jangan sekolah pada orang, tapi sekolah satu. Kita sekolah pada diri sendiri dulu. Awak iki di sekolah dhisik. Lah, nanti kita daftar ke perguruan tinggi. Nanti sampean bisa menambah ilmu teori. Tapi ya tidak menjamin sampean dalam bertani ini bisa sukses. Karena bertani bawang merah teori itu ibaratnya rukun yang kedua. Bisa dikatakan rukun yang kedua. Nah, padahal rukun yang terakhir yang kedua. Oke dulur, kingko darane aku guyu ngenyek ndak? Guyuku patrah ngene iki. Cara guyu ya ora petek suwe-suwe. Ora iso guyu suwe-suwe, Lur. Mergo apa? Donya iki diawasi. Dadi nek guyu suwi-suwi iki ya gak penak nang sawane. Wong kok seneng ae. Oke dulur, sampean bisa lihat saat musim atau saat musim. Saat panas jam 11 dulur. Sampean bisa lihat polahe brambang. Nah, polahe brambang koyo ngene lur. Umpama sampean lihat ini, opo gak medeni? Padahal ini jenis bawang merah Thailand. Ini, bayuh lah kok ngene. Bahaya lur ya. Tolong ini nanti disimak videonya untuk laju pertumbuhan bawang merah seperti ini, pemakaian fungisida kira-kira apa aja dan berapa takarannya, nanti bisa disimak untuk selanjutnya. Jadi ini nak ndelok video ojo di loncati kok koyok bajing loncat ae. Oke, selanjutnya ini nanti saya kontrol ini dulur. Ini perkembangannya bagaimana, pertumbuhan up. Ini termasuk pertumbuhan up. Godongnya wis gede-gede, padahal baru usia 17 hari, 16 hari, 17 hari. Sudah kayak gini. Nanti kalau dibiarkan dia liar, nanti akan berakibat fatal dan bahkan tidak bisa tertolong lagi. Nah, iki brambang sejatine ndeloke ya nek beduk nek awan iki lur. Roh polahe brambang. Kalau sampean lihat di waktu pagi, bawang merah belum terlihat istilah mangklung-mangklung kayak gini. Tidak akan terlihat mangklung-mangklung kayak gini. Nah, karena apa? Karena belum ada panas. Karena inilah, kalau memang bertahan bawang merah itu dilihat pada saat jam-jam siang kayak gini. Kalau memang dia masih dalam keadaannya walaupun kayak gini tapi kaku, ini kaku dulu, kaku ini saya siram tadi.
Nah, ini bisa dikatakan cara istilah sumbut karo umure. Jadi ini sudah bisa dikatakan normal. Wes ndak usah takut lagi untuk memainkan fungisida. Dan untuk pemupukan ini kalau sudah keadaan gemuk kayak gini, nanti kita bisa langsung memainkan pupuk kedua, yaitu grower. Nah, ini coba diamati, dilihat di terawang koyok duit ae. Beh. Iki agak di main kasar ki bahaya ki. Oke dulur. Tak ndang budal ngobat engko mendunge wis ketoke koyo ngene lur. Engko piye ki engko tutuk pogak engko. Ah, mendunge lur. Bahaya ini lur. Bener ini bahaya ini kalau kondisi kayak gini, tanahnya sampean panas, meletek, garing. Ini akan berbahaya. Ayo, sing jek turu nang omah, ayo ndang budal, ndang disiram. Dikei waktu sak jam jan me. Sampean jek diweni waktu sak jam ndang gageh. Siram, ayo tangi, podo. Dulur-dulur. Nah, ini dulur. Ngger brambang anakku sing kuat ngadepi cuaca sing mungkin iki bagi awakmu cuaca iki kurang kepenak. Isone awakku ngene iki cuma ngerawat ngopeni awakmu. Dadine sak teruse insyaallah. Yang penting saya tidak neko-neko, saya sudah amanah. Oke ya dulur, ini saya akan menjalankan penyepraian karena mendung sudah mulai sangat-sangat mengkhawatirkan. Ini kalau terjadi hujan belum diobati, wah ini nanti kalau selesai ngobat dalam waktu 2-3 jam hujan ndak masalah dulu. Sesuk ndak usah diobat maneh, lha apa? Banyak pertanyaan ini. Gimana besoknya ini kalau apa harus diobat lagi? Tidak perlu dulur. Karena kita sudah memainkan obat fungisida dengan takaran sesuai dengan anjuran. Oke dulur, monggo kita segera melakukan pengecaman. Nah, ini tasnya dulur. Panggoane obat. Ini baru beli Remasol. Selanjutnya Tisen. Ini Tisen baru beli, dan Dakonil, Baret, Virusida, Apsa, Berkat, dan Asmek, Nativo, Antrakol ada. Yang tidak ada atau belum ada ini penyakit, obat ulat. Karena ulatnya ini yang jelas masih sembunyi di alam ulat. Alhamdulillah ya, kita diberi kortengan. Kalau memang benar-benar sudah tidak ada tanda-tanda ada ulat ya, kalau saya ya tidak pakai. Kalau nanti sudah ada tanda-tanda baru saya pakai. Tapi ya pakai obatnya ya obat cespleng, dan harus paham iki penyakitnya, ini penyakitnya sudah mulai datang apa enggak. Jadi ya memang ada keuntungan kalau kita bisa memahami. Makanya orang yang lebih paham itu bisa menghemat semua.
Wes pokoknya yo nek durung paham, sing penting dilengkapi istilah iki ngene. Wes pokoknya kabeh tak gawa, mbuh engko kanggo apa ora, ibaratnya ora apa-apa. Tapi yang jelas diobatkan daripada nanti ada yang kurang. Ibaratnya jaga-jaga iki yo jenenge jaga-jaga. Yang penting gak jaga gengsi. Ini selanjutnya air diisi lebih dari setengah timba dulu. Jadi ini nanti kalau tepungnya banyak, nanti untuk peradukan lebih mudah karena media airnya cukup banyak, tapi jangan penuh. Kalau penuh nanti diraduk guling tumpah. 1 2 3 sendok. Untuk Nativo saya kali ini memakai 3 sendok karena cuaca semakin darurat, keadaan genting jenderal. Nah, diraduk sampai benar-benar berbusa, sampai larut. Karena ini ujungnya seres. Kalau tidak diraduk sampai muntruk berbusa, ini tidak akan cepat larut. Selanjutnya yaitu Remasol. Ini saya kasih, ini 1 takar 20. Nah, ini saya tambah lagi ya. Sebenarnya memang 20 sudah cukup, tapi ini cuaca darurat. 25 cc dalam saat usia 17 hari. Wes ora popo, karena kita melihat pertumbuhan bawang merah ini sudah bisa dikatakan normal dan bisa dikatakan juga melebihi normal. Selanjutnya yaitu Asmax bisa diberi 15-20 cc. Nah, jadi Asmax ini untuk jaga-jaga karo grandong, sebab ini masih dalam kategori fase grandong. Selanjutnya yaitu Perkat Absa 25 cc. Jadi satu dulur, untuk fungsi Nativo yaitu membentuk tunas kita, tunas bawang merah kita ini tegak lurus, semakin kenceng. Jadi ini nek wis gede yo sesuai dengan masa kecilnya, kenceng, tegak. Kalau saat kecil tidak dibentuk, dia bengkong, akhirnya dewasa juga bengkong, seperti kita dulu. Selanjutnya Dakonil 1 2 3 4, tambah naik ya. Sudah 4 aja dulur untuk Dakonil. Nanti untuk antara kolnya ini, jadi Dakonil ini fungsida yang terdapat unsur klorotalonil, brambangnya ben hijau tapi sehat. 1 2 3 4 5. Wes, antrakol ini fungsida dengan bahan aktif Propinep. Yes, podo lagi fungsida protektif. Tisen dengan bahan aktif Zinep. 1 2 3
4, 5, 6. Ini lengkapnya 6 tisen, 6 sendok. Tisen ini protektif. Ini juga untuk melindungi daun berambang kita ini, supaya memang satu terlindung dari penyakit yang tidak kita inginkan dan membentuk juga ketebalan. Selanjutnya yaitu marsal, ini untuk penyakit iber-iberan, cilik-cilik koyok semacam apa diingetin meripat rapat ketok, bisa dikasih 15-20 cc. Nah, untuk terakhir yaitu baret, bakterisida dan virusida. Nah, untuk baret ini tidak ada yang punya, dulur. Baret 1. Nah, ini berarti 1 takar 20 ditambah separuh berarti 30 cc. Oh ya dulur, untuk baretnya ini di toko-toko ataupun di online, Lazada atau apapun tidak ada, dulur. Ini adanya di saya sendiri. Kalau untuk pengiriman nanti bisa lewat JNT ini. Saya biasanya lewat JNT selama hampir 2 tahun ini kirim. Jadi awalnya 1 tahun. Awalnya saya tuh tidak mau. Orang minta baret ini tidak saya layani, malah saya suruh beli baktosin. Karena ya memang saya ini tidak jualan kayak sales enggak. Jadi ini nek butuh yo ben takok, nek ra butuh yo meneng rapopo. Diam ndak masalah. Kalau butuh ya tanya. Biar tanya. Soalnya gimana? Kita ini tidak mau memaksa. Biar saya pakai sendiri. Nek apik tak pakai dewi. Nah, kalau memang dulu-dulu yang sudah memakai sudah berapa periode ini merasakan, ya monggo terus kita istilah lagi melengkapi dengan adanya obat virusida ini. Memang umpama petani awam ndak paham, walaupun puluhan tahun bertani ini, untuk bakterisida virusida ini jarang yang paham dan mengerti opo tujuannya yo. Tujuannya iki lho opo kok dikongkon ibaratnya kok wong kok nggo bakterisida virusida. Nah, sing diapali yo mbulir lodo. Nah, kalau lodo itu terjadi kenapa? Nah, karena apa itu? Jamur yang sudah berkembang jadi bakteri jadi virus. Ini ndak paham, akhirnya ya dibilang lodo, berontok. Nah, karena ya memang keawaman kita. Nah, sampean kok roh Mas? Ya roh wong tukang melek bengi kopine kental. Rokoke kelobot wes. Dadine turu jam 2 bengi lagi turu. Saya ini jam 2 malam baru tidur. Karena ya gimana? Tanggungan saya banyak. Tanggungan anak istri, tanggungan sampan ini yang tanam bawang merah ini. Ini saya pikirkan semua. Jadi ndak mikir awakku dhewe tok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya cukup lari ini bisa. Karena ini saya tidak memakai potensio, ini langsung dari saklar ini. Ini untuk menggenjot waktu. Karena ini tanahnya ini ya semua kena. Jadi kalau ngobat dulu ya, diusahakan tanahnya ini kena. Karena apa dulu? Karena datangnya penyakit
itu ya memang satu berasal juga dari tanah. Jadi ini penyakit bersinggah ning tanah. Wabeh banyutan ya kena tanah. Manggoke cebloke ning tanah. Nah, ini nanti kalau terus-terusan, makanya kan harus sekali disiram kalau kena panas. Ini akan bertumbuh kembang itu lebih bebas, lebih leluasa itu di tanah untuk bakteri dan virus itu. Akhirnya merambat ke bawang merah. Ya, ini yang terjadi. Makanya untuk pengobatan dalam CC takaran yang memang bisa dikatakan kalau orang-orang itu tidak umumnya onggrungan ya. Sing ngomong onggrungan benae memang yo ora pengen berambangnya apik yo biasa. Kalau pengen bawang merahnya apik ya kita harus melakukan yang maksimal. Banyak ini yang ibaratnya ngentai banyak. Ben dirungokno wae, didengarkan saja. Nanti biar bukti yang akan meyakinkannya. Biar bukti yang akan menjawabnya. Bawang merah ini nanti kalau kita memakai fungisida, nah ini tingginya sudah sekilan lebih. Makanya untuk pemakaian fungisida ini bisa dikatakan kalau orang-orang biasa, petani-petani umumnya ini memang keborosan. Nah, padahal selama memakai ukuran takaran yang saya pakai ini, setiap bibitan 2,5 kintal ini cuma selisih duit paling banyak 2 juta. Sedangkan kalau bawang merah laku 15.000 sampai 20, untuk 2 juta ini berapa kilo dulur? 20 kilo sudah dapat untuk bahasa Jawa ngijoli untuk menutupi dana tambahan karena pemakaian fungisida kita yang bisa dikatakan oleh orang-orang itu boros. Hanya membutuhkan bawang merah 20 kilo sampai 25 kilo. Sedangkan kalau bawang merah kita hasilnya maksimal, seharusnya dapat 1,5 ton, tapi karena ini maksimal dapat 2,5 ton. Wah, kacak 1 ton, selisih 1 ton harga 20.000 berarti 20 juta dibanding 2 juta. 2 juta dipotong 2 juta, 20 juta dipotong 2 juta, kita masih dapat 18 juta. Itu per tonnya, itu keuntungan yang lebihnya itu dulu, belum globalnya itu. Umpama kita ngitung gitu, jadi ndak usah dihitung dengan uang, pikirannya duit ndak usah, nanti sampai tambah berat. Kita hitung, kalau saya memainkan fungisida dengan maksimal, kita akan menghasilkan bawang merah juga maksimal, jadi lebih enteng. Kalau mikirnya keluar duit, ini memang berat. Nah, cukup sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi dulur-dulurku. Kita cerdas untuk bertani. Kita harus mengedepankan praktek. Kalau kita main teori, kita cakno, kita praktekno teori ini, tapi teori yang memang benar-benar pure teori. Nah, biasanya pure teori ini memang bahasanya itu bahasa ribet. Ini kita ini akan menjadi bingung. Pokoknya ayo melu sing wis bener-bener teko nggon. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani tanpa gratisan.